Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Andriani dengan NIM 225791010, Prodi Perdagangan Internasional, mahasiswa dari Institut Bisnis dan Keuangan Mitra Makassar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi saya yang berjudul Peluang dan Tantangan E-commerce dalam Rantai Pasokan. Materi yang pertama adalah peluang e-commerce dalam rantai pasokan, di mana materi ini terdapat 3 poin. Yang pertama, pasar global, yang kedua, efisiensi operasional, dan yang ketiga, personalisasi pengalaman pelanggan. Poin yang pertama adalah pasar global, di mana e-commerce memungkinkan perusahaan untuk mengakses pasar global tanpa batasan geografis. Hal ini membuka peluang untuk pertumbuhan bisnis yang signifikan, di mana pasar global adalah lingkungan ekonomi, perdagangan, investasi, dan arus modal melintas batas negara dan wilayah. Ini mencangkup perdagangan barang dan jasa, perdagangan keuangan, dan serta interaksi antara pelaku ekonomi dari berbagai negara di pasar global. Poin yang kedua adalah efisiensi operasional. Dengan adopsi teknologi e-commerce, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dalam rantai pasokan mereka, mulai dari manajemen inventaris hingga pengiriman produk kepada pelanggan. Poin yang ketiga adalah personalisasi pengalaman pelanggan. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan dengan lebih baik, sehingga dapat memberikan pengalaman yang lebih personal dalam memuaskan bagi pelanggan. Materi yang kedua adalah tantangan e-commerce dalam rantai pasokan, di mana terdiri dari 3 poin. Poin yang pertama, keamanan data. Perusahaan yang terlibat dalam e-commerce harus menghadapi tantangan keamanan data, termasuk ancaman keamanan cyber dan resiko pelanggaran data pelanggan. Poin yang ketiga adalah logistik dan pengiriman. Pengiriman barang yang efisien menjadi kunci dalam e-commerce. Namun, tantangan seperti biaya pengiriman yang tinggi dan masalah logistik dapat menghambat operasi rantai pasokan. Poin yang ketiga adalah kompetisi tinggi. Dengan semakin banyak bisnis yang beralih ke e-commerce, persaingan menjadi lebih intens. Perusahaan harus berinovasi secara terus-menerus untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar mereka. Materi yang ketiga adalah strategi menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang, di mana di sini tuh terdapat 3 poin. Yang pertama itu investasi dalam keamanan cyber, di mana perusahaan harus mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk melindungi data mereka dari ancaman cyber, termasuk investasi dalam sistem keamanan yang canggih. Poin yang kedua, optimasi logistik. Dengan bekerja sama dengan penyediaan logistik yang handal dan menggunakan teknologi seperti analitik, data, dan machine learning, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi pengiriman barang. Poin yang ketiga, inovasi produk dan layanan, di mana untuk tetap bersaing, perusahaan perlu terus-menerus berinovasi dalam produk dan layanan mereka tawarkan, serta memanfaatkan data pelanggan untuk menciptakan pengalaman yang lebih personal. Jadi, kesimpulannya adalah e-commerce membawa peluang besar bagi perusahaan dalam rantai pasokan mereka, namun juga membawa tantangan yang perlu diatasi. Dengan strategi yang tepat dan komitmen untuk berinovasi, perusahaan dapat memanfaatkan potensi e-commerce untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.